Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Aisyah Ardelia dengan NIM B100210285 dari Program Studi Manajemen Kelas F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan langkah-langkah membuat proyek warga negara. Langkah pertama, menganalisis permasalahan proyek kerja yang relevan yang berkaitan dengan program studi manajemen dan mata kuliah Pancasila. Beberapa pokok identifikasi masalah yang saya ambil diantaranya. 1. Krisis dalam berbagai aspek terutama dalam aspek ekonomi di era pandemik COVID-19. 2. Meningkatnya kasus kriminal karena banyaknya pengangguran di era pandemik COVID-19. 3. Ekonomi masyarakat yang merosot turun. 4. Bantuan untuk masyarakat di era pandemik yang tidak tepat sasaran. Langkah yang kedua, yaitu menentukan topik dari permasalahan yang telah diperoleh. Dari keempat pokok permasalahan di atas, saya memilih topik yaitu bangkitnya ekonomi dan terpenuhinya kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat untuk kelangsungan hidup. Langkah yang ketiga, yaitu relevansi topik dengan program studi manajemen dan mata kuliah Pancasila. Relevansi topik dengan bidang studi manajemen yaitu ekonomi di Indonesia akibat COVID-19 tumbuh negatif, angka pengangguran dan kemiskinan meningkat drastis. Maka dari itu dilakukan strategi untuk kembali membangkitkan atau meningkatkan kembali perekonomian masyarakat dan negara. Relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila yaitu dalam menghadapi COVID-19, tantangan yang dihadapi tidaklah mudah karena semua aspek terkena dampaknya, baik dalam sektor ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Karena itu, Pancasila sebagai dasar ideologi negara memiliki nilai yang dapat menguatkan bangsa Indonesia untuk bersatu dan memiliki sikap solidaritas serta nilai kegotong royongan sesuai dengan Pancasila sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia untuk menghadapi dampak dari pandemik global COVID-19. Langkah keempat yaitu mencari sumber referensi yang sesuai dengan topik yang dipilih. Sumber referensi bisa terdiri dari buku, artikel jurnal, media cetak, media online, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya yang bisa kita dapatkan. Langkah yang kelima, setelah mencari dan mendapatkan sumber referensi yang sesuai dengan topik yang saya pilih, saya telah mencantumkan data-data tersebut pada LKPWN 2, seperti yang bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Saya memperoleh sumber dari buku, artikel jurnal, media online, dan peraturan perundang-undangan. Langkah keenam, mengumpulkan semua bahan dan informasi yang akan digunakan untuk membuat produk. Di sini untuk membuat produk yang kita inginkan, hal-hal yang diperlukan sudah dipersiapkan, baik semua informasi yang diperlukan untuk membuat produk berupa video sosialisasi. Hal lainnya yang mungkin mendukung untuk membuat produk antara lain seperti PowerPoint atau beberapa animasi yang terkait sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Langkah ketujuh, membuat produk berupa video sosialisasi. Langkah-langkah membuat produk yang bisa kita tentukan sebagai berikut. Pertama, mempersiapkan semua yang diperlukan. Kedua, membuat file PowerPoint terkait tentang materi-materi. Ketiga, membuat kerangka skenario untuk menunjang kelancaran membuat produk. Keempat, merekam video dengan sebaik dan semenarik mungkin. Kelima, melakukan editing pada produk video yang dibuat. Keenam,
meneliti ulang produk agar meminimalisir terjadinya kesalahan. Selanjutnya, langkah terakhir yang perlu dilakukan adalah setelah selesai membuat produk berupa video sosialisasi, langkah terakhir yang perlu saya lakukan adalah mengunggah produk yang telah saya buat ke YouTube. Baiklah, sekian video presentasi langkah-langkah pembuatan proyek warga negara yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.